pilih bilangan yang belum diketahui. Nah, yang pertama, unsur dari bentuk aljabar ada 3, ada variabel, ada konstanta, dan faktor. Nah, contoh bentuk aljabar, lihat 5x ditambah 3y ditambah 9. Nah, 5 disebut koefisien. 5 ini disebut koefisien. Lanjut, x ini disebut dengan variabel. Y ini juga disebut dengan variabel. Y variabel. Berarti 3 ini sama dengan angka 5, berarti disebut dengan koefisien. Nah, lalu angka 9 ini yang tidak memiliki variabel disebut dengan konstanta. Jadi harus ingat, kalau tidak memiliki variabel berarti disebut dengan konstanta. Nah, di sini ada pengertiannya. Nah, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Jadi variabel itu adalah lambang pengganti yang dimana nilainya itu belum diketahui. Nah, variabel dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C sampai dengan D. Jadi variabel itu bukan hanya huruf X dan Y, tetapi variabel itu bisa menggunakan huruf dari A sampai huruf Z. Ya, ngerti? Nah, lalu di sini ada konstanta. Konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, yang ini. Jadi ini itu disebut dengan konstanta di mana tidak memiliki variabel. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan koefisien. Nah, koefisien ini adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, faktor itu yang mana? Yang disebut dengan faktor. Faktor itu adalah angka di depan variabel. Setiap ada angka di depan variabel berarti itu disebut dengan koefisien. Ngerti? Nah, lanjut. Nomor 2, ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, suku adalah variabel. Tahu suku? Bukan suku. Nah, bukan itu. Tapi suku di sini adalah variabel beserta konstanta. Variabel beserta konstanta. Disebut dengan variabel. Ini disebut dengan konstanta. Nah, di mana tadi ada suku sejenis. Ada suku sejenis. Nah, dikatakan suku sejenis jika variabelnya sama. Mengerti? Suku pertama 5x, suku kedua 2x. Nah, antara suku ke-1 dan suku kedua variabelnya sama atau tidak? Sama. Berarti ini disebut dengan suku sejenis. Mengerti? Nah, lanjut. Contoh suku tak sejenis. Nah, suku pertama 2x, suku kedua 3y. Nah, kalian lihat. Antara suku pertama sama suku kedua, apakah variabelnya sama? Nah, beda. Berarti ini dinamakan dengan suku tak sejenis. Nanti. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi bentuk aljabar. Nah, yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, harus diingat dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar
penjumlahan dan pengurangan aljabar yaitu kumpulan variabel yang sama. Yang pertama ini berapa? 3A. Tulis 3A. Lalu lihat apakah di sebelah sini ada yang variabelnya A? Ya. Opat. Sebutkan dengan variabelnya A. Nah, lihat dulu. Opat ini tandanya positif atau negatif? Positif. Positif. Jika positif berarti di sini positif. Lalu setelah seperti ini kita lihat di sini ada lagi tidak? Yang tidak ada. Berarti kalau tidak ada langsung ke B. Variabelnya B. Berarti 5B. Lihat tandanya apa? Positif. Positif berarti tambah 5B. Lalu lihat lagi apakah ada yang sama variabelnya B? Berapa? 2B. Negatif. Berarti di sini negatif. Nanti 2B. Nah, setelah dikelompokkan, baru di sini kita dapat menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, contoh 3A tambah 4A berapa? 7A. Berarti di sini 7A. Lalu 2 tambah 7A. Lalu pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang bentuk Aljabar. Nah, dapat kita kelompokkan bahwa tadi unsur-unsur bentuk aljabar itu ada berapa? 3. 3. Yang pertama variabel. Yang kedua yang ketiga Faktor. Nah, tadi kita sudah belajar tentang operasi bentuk aljabar, tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk Jabar. yang dimana jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangan bentuk aljabar, maka harus dikelompokkan dulu variabel yang sama baru bisa kita jumlah atau kurang. Ngerti? Ngerti. Nah, mungkin untuk pertemuan